Langsung dari Gedung Rajiman Widyodiningrat, inilah podcast KPP Perusahaan Masuk Bursa. Halo kawan pajak, selamat datang di podcast KPP Perusahaan Masuk Bursa. Kali ini kita berjumpa lagi di acara Ngojeks, ngobrol bareng Jacksman. Nah, ini sebelum dibuka saya ada pantun nih kawan pajak. Mandiin burung jalak di malam Jumat. Cakep. Kandang lupa ditutup, burungnya lepas ke angkasa. Waduh. Halo kawan pajak, yuk mari merapat, mari nonton YouTube podcast KPP Perusahaan Masuk Bursa. Iya kawan pajak, di sini kita ketemu lagi di podcast KPP Perusahaan Masuk Bursa, di mana podcast ini merupakan platform yang disediain oleh KPP PMB sebagai wadah untuk memberikan edukasi dan juga informasi kepada kawan pajak. Dan tentunya kita di sini akan menemani kawan pajak selama 30 menit ke depan bersama saya, penyuluh pajak KPP PMB Angga, dan ditemani oleh rekan saya yang tidak asing lagi. Saya Sony Gustanto, penyuluh pajak juga. Betul, itu ya Mas Sony Gustanto, penyuluh pajak yang di sini sudah warawiri melakukan penyuluhan ya. Selalu kita lihat di IG, di YouTube KPP dan sebagainya ya. Kawan pajak di kelas pajak pun juga di sini beliau sering bersama saya juga. Apa kabar di sini Mas Sony? Baik, Pak Angga, kawan pajak juga. Semoga sehat selalu, bahagia. Itu yang paling penting. Betul. Alhamdulillah sehat-sehat ya Mas Sony ya. Sehat, alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan di sini juga kawan pajak dalam kondisi yang sehat selalu. Di mana di sini juga udah mulai masuk musim penghujan ya Mas Sony ya. Iya, betul. Jadi kita mengharapkan supaya dapat menjaga kondisi badan supaya tetap fit, sehat, dan dapat mengikuti acara ini, menerima informasi yang menarik ini karena kita akan membahas sesuatu aturan nih yang baru launching, viral, masih hot nih, seperti nasi hangat baru dikeluarin dari rice cooker. Nah, ini kita akan mengangkat, kalau kawan pajak ketahui di sini, di tanggal 21 November 2023 baru diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan tahun 120 nomor 120 tahun 2023. Betul. Di mana ini mengatur terkait dengan pemberian fasilitas terhadap rumah yang akan diberikan manfaat insentif, PPN, betul, insentif PPN ditanggung oleh pemerintah. Betul. Nah, di pembahasan ini kita akan membahas lebih rinci lagi, kita akan kupas dalam-dalamnya. Yang pertama kita akan mengetahui atau membahas ya Mas Sony ya. Iya, betul. Apa sih latar belakangnya diterbitkan PMK ini dan apa sih tujuannya? Betul. Kemudian kita akan juga membahas pokok-pokok pengaturannya. Kemudian kita juga akan mengulas kriteria rumah yang diberikan fasilitas. Kemudian adalah kewajiban-kewajiban bagi si penjualnya. Kemudian yang dikecualikan dari PPN DTP-nya. Kemudian kita juga akan membahas timeline fasilitas, dan terakhir agar lebih jelas lagi, lebih mengenal lagi, lebih meresap lagi, kita akan membahas contoh kasus. Nah, kawan pajak sekalian, sebagaimana diketahui ini di PMK 120 tahun 2023 ini kan masih tergolong baru ya Mas Sony. Betul, baru terkini ini. Betul, baru diterbitkan di akhir November dan kita langsung adakan sosialisasi, diangkat di podcast ini supaya wajib pajak dan kawan pajak sekalian mengetahui ini. Ini latar belakangnya saya dapat baca nih, kawan pajak sekalian, di media massa artikel ini agak menggelitik, judulnya agak hot juga nih. Milenial dan Gen Z kian susah beli rumah. Nah, ini ada di CNBC tahun 2023 September. Nah, beritanya nih, wah, ini komentarnya dari netizen, wah luar biasa, macam-macam. Nah, ini pemerintah ini tidak diam. Respon ya. Betul. Dari berita-berita, isu-isu yang bergulir di lapangan, kemudian dipikirkan, kemudian diakomodir dan dituangkan di dalam peraturan. Nah, sebuah peraturan ini yang diterbitkan ini adalah mengatur untuk memudahkan atau mendorong masyarakat agar dapat membeli rumah, membantu perekonomian juga, terutama sektor atau industri perumahan, kepada developer agar dapat terangkat juga ya Mas Sony ya. Betul. Nah nih Mas Sony nih, ini bisa mungkin disampaikan di kawan pajak nih agar lebih dipahami terkait dengan pokok-pokok pengaturan dari fasilitas
PPN yang ditanggung oleh pemerintah terhadap rumahnya ini di PMK 120 tahun 2023 ini? Baik, kawan pajak, Pak Angga, bahwa memang benar beberapa bulan kemarin ada berita-berita terkait tadi pembelian rumah yang sekarang itu banyak genji yang tidak kuat atau tidak mampu membeli gitu. Nah, karena apa? Terus terang di samping harganya yang mahal, itu juga ada, kita tidak bisa hindari adalah ada objek PPN atas pembelian rumah tadi. Nah, Salah satunya itu yang betul. Nah, pemerintah pada saat ini mengeluarkan atau menerbitkan aturan baru, yaitu PMK 120 yang tadi dijelaskan. Itu merupakan langkah pemerintah untuk mengupayakan agar masyarakat meningkatkan daya beli rumah tadi, gitu loh. Dimana saat ini memang kondisi perekonomian ya yang sedang tidak menentu, kemudian pemerintah mengambil inisiatif dia menerbitkan aturan baru terkait dengan PMK 120 ini. Nah, intinya PMK ini diterbitkan dalam rangka untuk merespon masyarakat. Pemerintah mengambil langkah dengan menerbitkan ketentuan untuk memberikan fasilitas insentif PPN atas pembelian rumah tadi. Betul. Nah, gitu. Baik, jadi tadi itu udah latar belakangnya sudah dijelasin, kemudian juga tujuannya kenapa PMK ini diterbitkan, Iya, Mas Sony, ya. betul. Nah, sekarang kita beralih ke pokok-pokok pengaturannya nih. Iya. Nah, PPN-nya ini yang ditanggung oleh pemerintah ini diberikan kepada rumah apa saja dan kepada siapa saja, boleh dijelaskan kepada kawan pajak, Mas Sony? Baik, Pak Angga dan kawan pajak, bahwa pokok pengaturan di PMK 120 atau 120 tadi yang pertama adalah untuk rumah tapak gitu. Nah, PPN atas rumah tapak ditanggung oleh pemerintah. Kemudian juga rumah susun juga. Nah, termasuk di dalamnya di situ ada rukan, karena kan banyak sekarang ini rumah yang dijadikan kantor, rukan. Rumah kantor ya? Betul, atau ruko, rumah toko itu juga. Nah, selain pokok pengaturan objeknya tadi ada rumah susun dan rumah tapak tadi, itu juga diatur bahwa penyerahan atas rumah tadi atau yang ditanggung tadi objeknya itu diserahkan mulai dari November sampai dengan Desember 2024 ringsnya. Nah, tentunya dibuktikan dengan BAST, berita acara serah terimanya begitu. Nah, terkait tadi BAST-nya mulai dari November sampai Desember 2024. Nah, untuk PPN yang ditanggungnya atau DTP-nya oleh pemerintah itu saat ini di PMK 120 itu hanya 2 masa ya Pak Angga dan kawan pajak, yaitu masa November 2023 sama Desember 2023. Nah, BAST itu yang tadi kita sampaikan tadi, serah terimanya tadi ada periodenya tadi, juga wajib didaftarkan di aplikasi Sikumbang. Nah, aplikasi milik Kementerian PUPR. Nah, PPN ini mulai ditanggungnya tadi 2 masa November dan Desember 2023 ini. Baik. Jadi pokok-pokok pengaturannya ini hanya terkait dengan rumah yang di sana ada rumah tapak, rumah susun, termasuk di dalamnya ada rumah toko atau ruko, rumah kantor atau ruka gitu. Betul. Jadi kondominium, hotel itu tidak termasuk. Itu tidak termasuk ya kawan pajak rumah tapak, ya. Rumah tapak, rumah yang dijadikan tempat hunian tinggal. Tempat hunian itu. Baik. Betul. Dan yang perlu digarisbawahi juga adalah diberikan terhadap 2 masa pajak saja ya. Betul. Yaitu masa pajak November dan Desember 2023. Namun disertai dengan atau dibuktikan dengan penyerahannya itu dilakukan melalui BAST tadi ya. Betul. Yang didaftarkan di Sikumbang, didaftarkan sejak 1 November 2023 sampai dengan 31 Desember 2024. Seperti itu. Nah, terhadap rumah yang diberikan fasilitas DTP ini kan tadi ada 2 macam ya, rumah tapak sama rumah susun. Nah, ini kriterianya seperti apa Mas Wadi? Bisa dijelaskan lebih rinci lagi. Jadi kriteria untuk rumah yang ditanggung atau DTP PPN-nya tadi itu rumahnya itu mempunyai atau memiliki kode identitas rumah. Kode identitas rumah. Ya, di mana itu bisa dilihat, yaitu di Kementerian PUPR, di aplikasinya Sikumbang tadi. Iya gitu. Karena rumah-rumah atau objek-objek yang DTP itu merupakan rumah yang saat ini disediakan oleh developer pengembang, kemudian tersedia untuk dijual.
Tentunya objek tadi atau range yang DTP tadi harus mempunyai kode identitas rumah tadi gitu. Jadi nggak sembarangan bisa ditanggung oleh pemerintah. Artinya memang ada administrasinya, yaitu rumah-rumah atau objek-objek yang ada kode identitas rumahnya begitu. Kemudian harga nih paling penting Pak Angga. Nah, kita tahu bahwa harga rumah sekarang itu mahal ya. Tapi pemerintah berani memberikan insentif DTP sampai dengan 5 miliar Pak Angga. Batasannya 5 miliar. Sampai dengan maksimal 5 miliar. Namun pemerintah hanya menanggung yang 2 miliarnya. Gitu. Oke. Tapi harga jual 5 miliar masih dapat insentif. Gitu. Tentunya nanti akan ada presentasi yang berbeda ya, kita bahas untuk nextnya. Kemudian serah terimanya ini yang paling penting, itu BAST tadi paling lambat akhir Desember 2024 Bangga. Jadi range itu yang mendapat insentif ya. Di samping tadi ya ada kode identitas rumah, kemudian dia harganya maksimal sampai dengan 5 miliar. Yang ketiga kriteria adalah BAST-nya itu paling lambat akhir Desember 2024. Kemudian tidak kalah penting lagi kriteria yaitu rumah ini rumah baru, hunian baru Bangga. Jadi rumah second tidak termasuk, mohon maaf ya kan panjang. Ini memang tadi kembali lagi diterbitkan PMK-nya untuk meningkatkan daya beli biar Gen Z ya itu bisa mempunyai daya beli lebih untuk pembelian rumah ini. Nah, kemudian ini juga diberikan hanya untuk satu orang Bangga. Nah, jadi nggak bisa saya beli rumah 2 ya saya bisa mendapatkan DTP-nya 1. Nah, itu yang paling penting ya, poin-poin pengaturan atas kriteria rumah yang DTP tadi Bangga. Jadi udah jelas ya. Iya. Yang pertama ini adalah yang paling penting adalah perlu adanya kode identitas. Iya. Dari developer harus mempunyai kode identitas dari aplikasi Sikunggang Mas Odi. Betul. Kemudian harganya 5 miliar seperti udah dijelaskan detail tadi oleh Mas Odi. Iya. Yang nanti akan kita bahas di belakang ya. Iya. Bagaimana tata cara pengaturannya terkait dengan pemberian tarifnya. Iya. Kemudian diserahkan paling lambat 31 Desember 2024. Betul. Jangan sampai lewat, kalau ini lewat tidak bisa memanfaatkannya. Insentifnya Kemudian tidak bisa. ini harus merupakan yang paling penting rumah baru. Hunian baru ya. Banyak pertanyaannya kayak gini, Pak saya beli rumah, saya robohin rumahnya, saya bangun ulang. Ini kan rumah baru. Mohon maaf. Jadi kalau rumah baru tersebut berbeda dengan rumah second, walaupun dirobohin, dibangun ulang, statusnya bukan rumah baru ya, wajib pajak ya. Jadi kriteria tadi itu akumulatif Pak Angga ya. Betul. Bukan memenuhi salah satu aja. Itu yang paling penting ya. Kemudian satu lagi yang terakhir adalah satu orang Hanya satu ya, unit. betul. Jangan nanti mentang-mentang sultan ya beli satu tower apartemen nih, pengen DTP semuanya itu nggak bisa. Tapi satu unit untuk satu orang. Apartemen atau rumah susun atau rumah tapak untuk satu orang memanfaatkan DTP. Ya. Ini sudah kita berbicara terkait dengan kriterianya. Ya. Ini kemudian kita beranjak mengenai tarif nih. Nah, besarannya tarif yang ditanggung oleh pemerintah PPN ini berapa sih? Iya. Jadi kawan pajak di PMK 120 itu ada 2% penanggungan oleh pemerintah DTP-nya. Jadi pemerintah menanggung 100% PPN-nya pada saat BAST-nya itu dilakukan range dari November sampai dengan Juni 2024. November 2023 sampai Juni 2024. Cukup panjang Pak ya. Kemudian itu 100% pemerintah menanggungnya. Kemudian layer kedua yaitu pemerintah hanya menanggung 50% PPN-nya. Itu untuk BAST yang diserahkan periodenya dari Juli 2024 sampai dengan akhir Desember 2024. Gitu. Nah, untuk pembayaran atau tadi pembelian rumah tadi cicilan dimulai dari sebelum September tidak termasuk insentif, enggak, tidak termasuk mendapatkan insentif di masa November Desember. Nah, untuk pembelian yang mendapatkan insentif itu paling cepat cicilannya itu dibayar 1 September masih mendapatkan. Artinya di 1 September, Oktober kemarin tidak mendapatkan DTP, PPN, namun di masa November dan Desember 2023 tetap mendapatkan hak insentif DTP PPN-nya. Gitu. Jadi jangan khawatir kemarin yang sudah melakukan pembelian atau pembayaran cicilan rumah di 1 September 2023 masih mendapatkan nanti di November dan Desember. Masih mendapatkan 1 September batasnya itu 2023. Betul. Nah, tadi dijelaskan
PPNDTP-nya ini ternyata ada dua ya. Yang Iya. pertama boleh memanfaatkan 100% dan kemudian 50%. 100% ini sampai dengan Juni 2024 ya. Betul. Berarti semester 1 tahun depan. Iya. Dan sisanya semester 2 tahun depannya itu hanya berhak memanfaatkan 50% saja. Betul. Iya. Nah, tadi itu kan kita sudah berbicara mengenai tarif ya. Kemudian tadi juga sempat disinggung nih terkait dengan pokok-pokok pengaturan kewajiban dari penjual. Iya. Bagaimana nih cara membuat faktur pajaknya, kemudian cara pelaporannya. Ini kan soalnya PPN ada yang 100% nih Mas Oli, Iya. kemudian ada 50%. Betul. Dan tadi juga sudah sempat disinggung nih, wajib pajak diberikan PPNDTP 2 miliar per Ya, akhir sampai Maret. dengan 2 miliar. Betul. Iya. Tapi kemudian di kriteria yang sudah dijelaskan Mas Oli tadi, harganya juga masih diakomodir pemerintah di PMK 120 ini Iya. 5 miliar. Iya. Boleh dijelaskan Mas? Iya, jadi gini kawan pajak, bahwa kewajiban sebagai developer atau PKP dalam hal ini, wajib pajak kita ini banyak juga pengembang bangga di KPPMB. Ini juga informasi juga bagi wajib pajak yang lain yang usahanya sama, yaitu pengembang wajib membuat faktur. Nah, kembali lagi kita infokan bahwa pemerintah hanya menanggung sampai dengan 2 miliar untuk PPNDTP-nya. Namun untuk harga jual sampai dengan 5 miliar masih mendapatkan insentif yang 2 miliar tadi. Nah, harganya maksimal 5 miliar. Nah, untuk harga yang sampai dengan 2 miliar, PKP atau dalam hal ini pengembang ya, itu wajib menerbitkan faktur pajak. Faktur pajak apa? DTP dengan kode 07. Nah, 07 itu karena di PMK 120 itu penghitungan DPP-nya adalah 50% kali harga jual, Pak Angga dan kawan pajak, maka kewajiban PKP membuat 2 faktur atas harga yang sampai dengan 2 miliar. Jadi semua PP-nya ditanggung pemerintah 100%, namun pembuatan fakturnya 2. Faktur pajak DTP 070-nya 2 faktur Pak Angga. Gitu. Jadi full ditanggung untuk harga yang sampai dengan 2 miliar. Kemudian yang harga sampai dengan 5 miliar itu dipisahkan 2 faktur 070 itu untuk yang sampai dengan 2 miliar tadi ditanggung. Kemudian ada faktur pajak yang sebagian yang tidak ditanggung tadi. Kembali lagi bahwa kalau yang di atas 5 miliar pemerintah hanya menanggung 2 miliar, maka yang faktur 07-nya atau DTP-nya 2 faktur yang sampai dengan 2 miliar, kemudian sisanya tetap diberikan faktur Pak Angga, namun tetap dipungut PPN-nya normal, yaitu 01 begitu. Jadi kalau untuk memanfaatkan PPNDTP atas rumah ini, kita harus menerbitkan faktur ya. Betul. Fakturnya tadi ada 2 jenis nih. Faktur yang 07 yaitu yang DTP yang ditanggung oleh pemerintah, dan juga faktur pajak 01. Iya. Betul. Jadi kalau memang misalnya harganya itu di bawah 2 miliar, cukup menerbitkan faktur pajak 07 saja ya. Iya, tetapi 2 faktur ya. Betul. Kalau yang 100% 2 faktur. Iya. Kemudian kalau yang harganya lebih dari 2 miliar sampai dengan 5 miliar, maka akan ditambah 1 faktur dengan kode faktur 01. Iya. Untuk selisihnya. Iya, Gitu ya. yang tidak ditanggung. Betul. Nah, itu kan tadi sudah dijelaskan terkait yang DTP 100% nih. Iya. Ada perbedaan nggak Mas membuat faktur pajaknya untuk yang hanya dapat memanfaatkan 50% tadi? Ya, jelas ada perbedaannya. Yang tadi kita bahas tadi Pak Angga, itu untuk BAST yang sampai dengan Juni. Artinya PPN ditanggung 100% tadi. Kemudian yang sekarang pemerintah menanggung yang 50% pada saat BAST-nya diserahkan setelah Juli sampai dengan Desember 2024. Nah, tentunya kalau tadi pertanyaannya berbeda nggak? Berbeda penerbitan fakturnya. Nah, pada saat PPN ditanggung hanya 50% untuk harga sampai dengan 2 miliar, itu menerbitkan 2 faktur tetap. Namun 2 faktur pajak tadi, yang pertama yang ditanggung oleh pemerintah yaitu 07-nya 1, kemudian diterbitkan juga 01-nya yang dipungut gitu. Artinya apa? Karena pemerintah tadi hanya menanggung 50% untuk case yang BAST diserahkan periode setelah Juli sampai dengan Desember 2024. Ya. Kemudian untuk yang harga sampai dengan 5 miliar di mana BAST-nya ini setelah Juli sampai dengan Desember 2024,
maka kan penanggungannya tadi 50%. Nah, faktur pajaknya sendiri itu diterbitkannya 07 yang ditanggung sebagian tadi 50% oleh pemerintah, kemudian 01 itu yang tidak ditanggung, kemudian satu lagi 01 yang sisanya tadi, Pak Angga. Oke. Artinya 3 faktur untuk harga sampai dengan 5 miliar untuk periode BAST-nya dari Juli 2024 sampai dengan Desember 2024, faktur pajaknya 071, kemudian 01-nya 2. Oke. Seperti Jadi itu. perbedaannya ya. Ya, Jadi di sini yang perlu diingat kalau untuk 100% ya. wajib pajak harus membuat faktur pajak sebanyak 2. Jangan cuma satu ditulis DPP-nya nanti 100 bukan. Jadi 50% ditambah lagi satu faktur 50%. Tapi kalau untuk 50% BPNDTP cukup 1. Seperti itu ya maksudnya. Iya. Itu berarti kalau yang 07 ini. Ya. Tapi kalau tadi yang 50% tadi harganya sampai dengan 5 miliar, nah ini ada perbedaan. Perbedaannya di faktur pajak 01-nya ya. Ya. Ada 2. Ada 2 untuk yang harga sampai dengan 5 miliar untuk PPNDTP-nya 50%. Betul, Ya. itu yang perlu diperhatikan. Soalnya dikhawatirkan nanti akan digabung nih. Faktur pajaknya 01 digabung semua. Tidak seperti itu. Ya. Oke. Kemudian kita lanjut ya Mas. Tadi kan Ya. sudah dijelaskan nih terkait dengan tarif-tarif sama DPP yang dimasukkan kemudian diinputkan faktur. Ya. Nah, terkait tata cara penginputan fakturnya nih, boleh dijelaskan nih terkait Ini penting juga ya. identitasnya, keterangannya, bahkan katanya ada capnya gitu Ya, karena konsekuensi ketidakbenaran penerimaan faktur nanti bakalan berdampak tidak berlakunya insentif tadi. Betul, Gitu ya. betul. Jadi artinya syarat-syarat formal memang harus terpenuhi kawan pajak. Gitu. Nah, yang pertama jelas mencantumkan NPWP dan NIK-nya pembeli untuk penerbitan fakturnya. Ini penting bagi pengembang karena ini bagian dari dia konsekuensi DTP menerbitkan 070 tentunya isian fakturnya harus lengkap. Karena pada saat tidak lengkap nanti dianggapnya harus 01 dipungut begitu. Nah, yang paling penting lagi yang di faktur pajak ini adalah kode identitas rumah tadi yang saya jelaskan di depan bahwa salah satu kriterianya adalah objek ini atau rumah yang tadi mau DTP-kan tadi itu mempunyai kode identitas rumah. Nah, itu diisikan di nama barang di fakturnya. Nah, kemudian tentunya di e-faktur kawan pajak udah tidak asing lagi yaitu stamp PMK 120 di faktur pajaknya tadi. Nah, kemudian juga kewajibannya adalah melaporkan ini sebagai konsekuensi DPA developer dengan dia memanfaatkan insentif ini dia wajib melakukan realisasi. Caranya bagaimana dengan melaporkan faktur pajak tadi di SPT PPN. Dilaporkan di SPT Mas. Jadi kalau laporan realisasi ini berbeda dengan insentif-insentif yang harus lapor di realisasi di online bukan ya? Betul, ini langsung di SPT PPN tadi faktur dilaporkan sama dengan melakukan realisasi. Cukup lapor di SPT masa PPN itu dianggap sudah melapor realisasi. Iya, realisasi betul. Nah, tadi kan sudah dijelaskan nih terkait dengan kewajiban membuat fakturnya. Kemudian sudah dijelaskan siapa-siapa saja kriteria rumah apa saja yang berhak mendapatkan PPNDTP. Nah, ini di PMK 120 ini dijelaskan juga nih enggak Mas Wani? Terkait dengan yang tidak mendapatkan atau tidak berhak mendapatkan fasilitas PPNDTP. Ya, jelas tentunya di PMK 120 juga diatur, ada warning juga apa aja yang tidak mendapatkan fasilitas DTP-nya. Contoh itu yang objek-objek tadi yang tidak memenuhi klausul tadi rumah hunian, rumah tinggal yang tadi saya sebutkan. Selain dari hotel ya, kondominium tadi kan dia bukan rumah tapak atau rumah susun yang dimaksud di pasal 2 ya di PMK-nya 120. Kemudian juga pembayarannya dilakukan sebelum September karena paling cepatnya 1 September 2023. Artinya pembelian atau pembayaran cicilan paling cepat itu adalah 1 September 2023, baru dia di November Desembernya akan mendapatkan manfaat fasilitas PPNDTP-nya gitu. Kemudian penyerahannya itu range-nya tadi ya November sampai dengan Desember 2024. Pada saat dilakukannya penyerahannya sebelum November juga tidak termasuk, tidak mendapatkan fasilitas, atau bahkan setelah Desember 2024 juga tidak termasuk atau tidak mendapatkan ya DTP periode range-nya itu. Kemudian nah ini yang penting juga Pak Angga, tidak boleh dipindah tangankan.
Iya, dalam waktu 1 tahun sejak penyerahan. Artinya harus ditahan tuh rumah itu sampai dengan 1 tahun. Habis dibeli, Iya, tahan dulu. iya sampai 1 tahun maksimalnya. Ya, kemudian tentunya faktur pajak tadi tidak diterbitkan sesuai yang kita sebutkan tadi, diatur bahwa mencantumkan kode identitas rumah dan sebagainya tadi. Kemudian tidak melakukan realisasi itu juga, atau tidak melakukan faktur pajak tersebut, itu juga konsekuensinya nanti tidak termasuk yang DTP PPN DTP. Kemudian yang tidak kalah penting adalah BAST-nya itu harus terdaftar di Sikumbang. Nah, itu karena indikator BAST itu sah atau legal dia serahkan kapan itu aplikasinya melalui Sikumbang kepunyaannya Kementerian PUPR gitu. BAST berita acara serah terima tadi ya? Betul gitu. Oke. Jadi di PMK 120 ternyata udah diatur ya. Iya. Hal-hal yang tidak mendapatkan fasilitas Betul. tersebut seperti apa? Ini buat warning juga biar juga wajib pajak paham dan clear jelas batasan-batasan atau hak dan kewajiban PPN DTP ini. Nah, di sini bisa dijelaskan juga Mas Sony, timeline-nya ini nih. Ya. Pemberlakuan PPN DTP menurut PMK 120 tahun 2023. Hal-hal yang perlu diketahui oleh kawan pajak ini boleh disampaikan? Ya. Jadi gini kawan pajak, pada saat ini ternyata kawan pajak melakukan pembayaran atau pembayaran cicilan pertamanya adalah di paling cepat 1 September atau Oktober, itu mendapatkan insentif PPN tadi di masa November 2023 dan Desember 2023. Artinya 2 masa yang ditanggung pemerintah, walaupun transaksinya sudah di 1 September paling cepat. Kemudian kalau sebelumnya bagaimana? Ya tentunya tidak mendapatkan fasilitas gitu. Nah, selain itu juga tadi range kita atur tadi, BAST-nya untuk PPN yang ditanggung 100% itu range-nya penyerahan BAST-nya November 2023 sampai dengan Juni 2024. Nah, itu PPN ditanggung 100% oleh pemerintah. Kemudian untuk yang PPN DTP 50% itu pembayarannya di September, Oktober juga tetap mendapatkan pada saat BAST-nya setelah periode Juli ya, sampai dengan Desember 2024. Artinya pembayaran 1 September dan Oktober yang BAST-nya setelah Juli sampai dengan akhir Desember 2024 tetap mendapatkan fasilitas PPN DTP sebesar 50% atas penyerahan BAST yang di periode tadi. Itu gambaran timeline-nya seperti itu. Jadi beda periode ya Mas? Iya. Jadi kalau memang masih 100% itu harus BAST-nya dilaporkan di Sikumbang tadi. Iya. Terjadi sebelum Juli ya, terakhir Juli 2024. Iya. Jadi kalau 50% itu dari Juli sampai Desember 2024. Betul. Oke, tadi kan udah detail nih dijelaskan nih dari latar belakang sampai dengan timeline. Iya. Supaya lebih mengingat dan meresap nih teknisnya. Sekarang kita bicara teknisnya kita. Contoh kasus ya. Kita bedah aja dari contoh kasus nih Mas. Baik. Nah, Sony punya nggak contoh kasus yang bisa dijabarkan, yang bisa kita simak sama-sama, kita hitung sama-sama, kita uraikan sama-sama biar kawan pajak di sini lebih paham ya, lebih meresap gitu. Baik, sebetulnya di PMK 120 kawan pajak juga sudah contohkan lampirannya, contoh kasus-kasusnya. Nah, saya di sini menjelaskan lebih lagi terkait lampiran tadi. Mungkin ada kawan-kawan pajak yang masih belum jelas kenapa harus menerbitkan 2 faktur tadi gitu. Pada saat dilihat di PMK di lampiran itu ada transaksi harga 1M kemudian dicicil 4 kali ya. Ini kalau kita lihat berarti transaksinya kondisinya PPN-nya di lampiran juga BAST-nya Juni. Nah, berarti kawan pajak bahwa atas transaksi contoh ini PPN-nya ditanggung 100% oleh pemerintah, di mana dia harga tidak sampai 2 miliar karena kan harganya cuma 1 miliar, kemudian dicicil 4 kali dan BAST-nya Juni 2024. Nah, kalau kawan pajak itu bayaran angsurannya dia kan 250 juta. Nah, 250 juta kalau dikalikan 11% itu PPN-nya yang terutang adalah 27.500.000. Nah, tadi kita sampaikan bahwa DPP harga jualnya yang diatur di PMK 120 itu kan 50%.
tadi diatur bahwa untuk PPN yang 100% ditanggung oleh pemerintah, silakan membuat 2 faktur pajak 07 atau DTP. Nah, untuk terkait yang angsuran 250 ini, pada saat nanti di November dia mendapatkan fasilitas DTP PPN-nya, namun si pengembang harus menerbitkan faktur pajak 07 sebesar 13.750.000. Itu PPN-nya. Ya, 2 faktur senilai sama tadi. Agar apa? Agar PPN-nya menjadi yang 27.500 saja yang ditanggung pemerintah tadi 100%. Yang 27.500.000 rupiah tadi. Ya, jadi PPN terutama sebesar itu. Semuanya full ditanggung pemerintah. Nah, pengembang tinggal menerbitkan faktur pajak 07 sebesar 2 faktur. 2 faktur, sebanyak 2 faktur dengan nilai yang tadi 13.750.000. Nah, itu kondisi yang PPN ditanggung 100%. Kemudian kita contohkan di lampiran PMK juga ada Pak Angga, bahwa kondisinya itu harganya 2 miliar, cicilannya 10 kali. BAST-nya di periode kedua yaitu di September 2024. Artinya berarti PPN yang ditanggung oleh pemerintah hanya 50%. Nah, kalau dihitung harga jual 2 miliar, oke, mendapatkan fasilitas ya tadi. Kemudian angsurannya kalau dia 10 kali berarti kan 200 juta ya. Nah, PPN-nya sendiri adalah 22 juta. Nah, tadi kita kembali ingat bahwa PPN yang ditanggung hanya 50%, artinya berarti 11 juta yang ditanggung oleh pemerintah. Setengahnya dari 22 juta. Tetapi kondisi teknisnya pengembang itu harus menerbitkan 2 faktur. Yang satu adalah DTP sebesar 11 juta, kemudian 01 atau dipungut sebesar 11 juta. Jadi klop PPN yang terutangnya menjadi 22 juta, ditanggung oleh pemerintah 11 juta. Nah, skemanya kayak gitu. Jadi contohnya ini dari PPN 100% dan 50%. Ya. Faktur pajaknya ini juga harus dicermati nih wajib pajak, karena ketika memberikan faktur kita perlu cermati lagi 07 sama 01-nya. Ya, dicermati teknis pemisahan kode faktur yang tadi ya. Kemudian di lampiran PMK 120 juga dijelaskan atau dicontohkan juga terkait kondisi yang PPN 100% namun harga jualnya 5 miliar Pak Angga. BAST-nya Desember 2023. Nah, artinya dia PPN-nya tetap 100%. Ya. Tapi kembali lagi yang dicontohkan ini hanya untuk menunjukkan bahwa PPN yang ditanggung pemerintah itu sampai dengan 2 miliar kan pajak. Nah, kondisi tadi yang harga jualnya 5 miliar kemudian BAST-nya Desember itu angsuran Oktobernya kan 1,5 M karena di sini 5 miliar itu dibayarkannya angsuran Oktobernya itu 1,5 kemudian Novembernya 3 miliar yang saya contohkan ini. Nah, kembali diingat tadi bahwa pemerintah hanya menanggung PP-nya masa November dan Desember, Pak Angga. Artinya pembayaran Oktober PPN cicilan rumah yang sebesar 1,5 M tadi itu tidak ditanggung pemerintah atau tidak DTP. Kemudian yang Novembernya yang 3 miliar baru DTP. Kemudian sisanya yang 1,5 M itu kan dibayar Desember. Itu tidak DTP. Karena pemerintah hanya menanggungnya sampai dengan 2 miliar. Melewati 2 miliar. Ya, skema fakturnya yang pertama kita hitung PPN-nya dulu kawan pajak. Harga 5 miliar tadi PPN-nya adalah 11%-nya 330 juta. Nah, kemudian faktur pajak yang diterbitkan tadi di masa November itu 07-nya sebesar 110 juta gitu. Nah, dari mana ngitungnya? Ya 50% harga jual tadi dikalikan 2 miliar maksimal pemerintah ngasihnya sebesar itu per masa. Itu. Nah, artinya sebetulnya kalau efektifnya pemerintah itu menanggung PPN paling banyak satu masa itu 110 juta sampai dengan 2 miliar. Kemudian di masa Desembernya, masa Novembernya kan cicilannya tadi 3 miliar. Pemerintah boleh menanggung sampai dengan 2 miliar. Diterbitkan faktur pajak 07-nya 2 kali sebesar 110 juta. Artinya tadi saya bilang bahwa maksimal pemerintah menanggung itu 220 juta. Nah, 2 faktur pajak masing-masing senilai 110 juta dengan faktur pajak kodenya 07. Kemudian sisanya tidak ditanggung. Artinya developer harus
menerbitkan faktur pajak 01 Pak Angga sebesar 110. Yang tidak ditanggung ya. Betul. Jadi dari nilai PPN yang 330 juta tadi, pemerintah menanggung 220 juta dengan skema 2 faktur 07-nya. Kemudian yang sisanya 110 diterbitkan faktur pajak 010. Nah, gitu. Baik nih Mas Sony. Ya. Jadi sudah diberikan contoh kasus Iya. 3 ini ya berarti Ya. ya. Satu lagi tadi, kalau angsurannya tadi masih ada sisa 3 miliar, 1,5 miliar yang Desember itu full tidak DTP. Oh, oke tidak. Karena pemerintah hanya bisa menanggung sampai dengan 2 miliar untuk harga jual 5 miliar tadi. Kalau udah diambil di November cicilannya besar digedein, ya dia hanya mendapatkan maksimalnya 2 miliar. Di Desembernya ya nggak dapat. Udah lewat ya, berarti. Betul, karena maksimalnya sampai dengan 2 miliar pemerintah menanggung DTP-nya. Mungkin itu Pak Angga contoh aja. Baik. Mungkin yang lebih detail lagi nanti boleh dilihat di PMK 120 ya. Nah, ini kan dari contoh berarti udah tergambar dengan jelas ya. Iya. Dan tadi saya masih ada pertanyaan nih untuk Pak Sony nih. Jadi terkait misalnya BAST-nya ini ternyata nggak jadi nih dilaporkan sampai dengan batasnya kan Desember 2024 ya. Iya. Nah ternyata melebihi Mundur, Januari molor. 2025 ternyata diserahkan. Nah ini skemanya ini apakah wajib pajak ini melakukan pembetulan atau pembatalan faktur dan bagaimana nih Pak Sony? Yang padahal sudah diterbitkan nih, Iya. contohnya faktur pajak 07-nya gitu sama 01-nya. Nah ini bagaimana? Baik. Kalau untuk kondisi BAST tidak sesuai rencana, dia kemudian konsekuensinya lewat dari akhir Desember 2024, dia harus membetulkan faktur pajak menjadi 01 Pak. Oke. Baik. Nanti berarti PPN-nya tidak jadi ditanggung oleh pemerintah. Artinya nanti berarti harus membayarkan faktur pajak yang dibetulkan tadi 01 di pajak pajak keluarannya. Jadi Itu. itu tergantung dengan BAST ya. Iya. Kalau BAST-nya molor, ya mau nggak mau harus dibetulkan gitu ya. Satu lagi BST itu harus dilaporkan di Singbank paling lambat akhir bulan setelah penyerahannya. Iya. Baik. Mungkin Nah, itu. baik. Mas Sony, ini seru banget nih pembahasan podcast kali ini nih. Iya. PMK 120 tahun 2023 nih. Karena banyak peraturan-peraturan terkait dengan pemberian DTP Iya. terkait rumah ini yang memang harus diketahui oleh kawan pajak. Nah, ini mohon maaf nih karena keterbatasan durasi juga yang memisahkan kita ini. Iya. Tidak terasa sudah 30 menit lewat ya kita sudah ngobrol bareng Iya, ini. nggak Dan Mas terasa. Sony, iya. Tapi seperti yang tadi Mas Sony sampaikan bahwa apabila masih ada yang belum jelas atau ingin ditanyakan, bisa dibaca lagi PMK 120 atau bisa menghubungi KPP perusahaan masuk bursa atau KPP PNB melalui channel-channel kita juga sudah sediakan. Kita sediakan Linktree yang nantinya materi-materi perpajakan kita akan upload di sana. Kemudian ada chat layanan konsultasi KPP PNB. Iya. Kemudian media sosial juga, sosial IG kita, YouTube kita juga bisa digunakan oleh kawan pajak sekalian, maupun sarana email atau telepon ya Mas Sony ya. Jadi bisa dihubungi ke kami untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Dan satu lagi nih Mas Sony. Ya paling sebelum closing saya ingatkan lagi bahwa yang paling penting di PMK 120 itu kawan pajak cermati pembayarannya, cicilannya kapan. Itu kemudian begitu cicilannya dibayarkan kapan, dilihat BAST-nya itu kapan. Nah, kemudian dengan BAST tadi akan menentukan persentase DTP-nya itu berapa saya. Kemudian yang terakhir adalah kewajiban sebagai developer adalah menerbitkan faktur pajak sesuai tadi yang diatur agar mendapatkan fasilitas, karena konsekuensinya tidak sesuai fakturnya maka tidak mendapatkan fasilitas. Paling poinnya itu aja. Ya. Pembayaran dicermati, Ya. penyampaian BAST dicermati, Kapan, kemudian pembuatan persentase yang didapatkan DTP-nya berapa, Nah, itu. kemudian kewajiban pelaporan tadi. Betul. Itu soalnya pokok-pokok utama Iya, dari sebenarnya di situ. pemanfaatan sesuai dengan PMK 120 ini. Ya. Baik. Oh ya, satu lagi tadi kawan pajak, jangan lupa untuk di-follow media sosial kita, IG kita, Facebook kita, YouTube kita, silakan di-follow. Apabila nanti kawan pajak memfollow, dapat informasi-informasi yang terbaru lebih lanjut terkait dengan permasalahan perpajakan maupun peraturan perpajakan terbaru dari KPP PNB.
kami juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kawan pajak sekalian, khususnya terkait dengan kontribusi kawan pajak sekalian dalam upaya ini penerimaan negara. Di akhir tahun begini, kita sangat mengharapkan kontribusinya agar target penerimaan DJP tercapai. Betul, karena dari kawan pajak Kontribusi sekalian kawan lah, pajak penerimaan negara ini tercapai, terwujud ya. Betul. Dan kami juga doakan pula supaya karirnya, usahanya semua dilancarkan kawan pajak dan menjadi berkah dari pembayaran pajak yang sudah dilakukan oleh kawan pajak sekalian. Betul. Oke Mas Udi. Oh ya, tak lupa kita ucapkan juga terima kasih kepada seluruh kru yang bertugas membantu terselenggaranya sampai dengan lancarnya acara ini. Dan kami akan tutup. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Baik. Tetap semangat dan sampai jumpa lagi ya Mas Udi ya. Iya, betul. Iya, baik. Papua Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.